Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua, terutama buat para subscriber pemula semangat. Pada kesempatan sore hari ini saya berada di pos ya. Jadi seperti konten yang saya sudah sampaikan sebelumnya, kita bisa membuat konten di mana saja. Mau di rumah atau di pantai, di pos, di jalan. Yang terpenting tidak membahayakan orang lain atau membahayakan diri kita sendiri. Yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu pasti semua teman-teman sama ingin channelnya berkembang. Ya, untuk menjadi berkembang pastinya harus ada usaha, harus ada proses. Nah, usaha dan proses ini tidak serta-merta bisa kita kuasai atau tidak bisa kita lakukan secara cepat. Nah, untuk menjadi konten kreator kita tahu bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, pastinya kita harus punya niat yang kuat. Untuk menjadi seorang konten kreator, yang pertama adalah niat yang kuat. Kuatkan niat, kuatkan tekad, karena itu yang utama. Ketika kita sudah kuat, ketika kita sudah niatnya mantap, nah kita eksekusi dengan membuat channel. Nah, jadi ketika niatnya sudah kuat, mantap, maka buatlah channel. Karena channel itu ya salah satu jalan untuk kita agar bisa menjadi seorang konten kreator. Nah, membuat channel tidak susah sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman punya akun, baik akun Gmail atau akun yang ada di Facebook, nah itu bisa digunakan untuk membuat channel. Atau ya kalau mau dibedakan ya teman-teman tinggal buat saja, buat akunnya, atau langsung kita buat akun di YouTube. Maka ya kalau sudah ada akun itu ya kita tinggal buat nama channel. Nah, jadi ketika kita sudah membuat nama channel, maka ya kita tinggal lanjutkan aja untuk membuat langkah berikutnya. Nah, selanjutnya yang namanya konten kreator pasti harus punya ide konten. Nah, buat teman-teman meskipun kita pemula, ya kita buat ide konten yang nanti bisa menjadikan kreativitas kita ini terus berkembang, terus berjalan. Karena begini, kalau ide konten dari awal kita tidak rencanakan, khawatir berjalan seiring waktu kita membuat konten, tiba-tiba kita kebingungan mau apa lagi kontennya, kemudian apakah dirubah dengan yang baru. Kan biasa ya, itu banyak juga yang melakukan pergantian ide konten. Jadi yang tadinya konten masak, tiba-tiba karena ya kehabisan ide konten berpindah ke konten jalan-jalan contohnya. Nah, berarti kan ini konsep awalnya kita kurang pas. Nah, kalau ini terjadi ya nanti kan rugi teman-teman sendiri. Bisa saja yang penonton setia kita tadinya sudah suka dimasak, nah tiba-tiba kita ganti idenya menjadi jalan-jalan. Nah, bisa saja yang tadinya sudah suka, sudah senang melihat konten kita, ya jadinya pergi begitu saja. Nah, itu yang akan merugikan channel kita. Nah, jadi teman-teman buatlah ide konten yang bisa berkelanjutan, bisa berjalan sampai ya kapanpun gitu ya. Karena YouTube itu kan
hari ini, hari esok, dan selanjutnya. Jadi nggak tahu ya sampai kapan. Jadi selagi ada YouTube ya kita harus semangat membuat konten. Nah kawan-kawan semua, bagi YouTuber meskipun itu pemula, kita harus punya peralatan. Nah peralatan ini penting ya. Peralatan dalam arti ya peralatan yang bisa menunjang terhadap ide kita atau konten kita. Nah salah satunya biasanya bagi pemula gitu ya, untuk membuat sebuah konten itu kita menggunakan HP. Nah HP inilah sebagai alat yang paling penting karena satu, harganya terjangkau, kemudian bisa menyimpan gitu ya hasil rekaman video tersebut. Nah itu yang paling penting ya HP. Jadi kawan-kawan kalau sekarang sudah punya HP ya itu tinggal lakukan. Jadi HP yang bisa digunakan untuk merekam itu menjadi syarat gitu ya. Itu sudah menjadi syarat agar teman-teman bisa membuat konten video. Nah untuk hal-hal yang lainnya ya seperti untuk upload gitu kan, pasti upload itu harus ada kalau kawan-kawan nggak punya wifi ya mungkin menggunakan kuota. Jadi kalau wifi ada ya itu luar biasa, kawan-kawan bisa memanfaatkan fasilitas itu. Bisa juga ya ke tetangga pemainnya ya, tetangga kita coba untuk namanya apa ya, ya pokoknya minta tolong gitu ya, ini pengen diupload, atau kita ya bayar umpamanya ya, yang penting bisa upload. Nah atau kita ya beli kuota sendiri, karena kan ada kuota-kuota yang murah gitu ya, kuota-kuota yang ya untuk satu kali upload kita bisa upload ya, itu diatur saja karena memang untuk masuk ke dunia maya gitu kita harus ya ada fasilitas kuota gitu. Selain HP pastinya kuota. Nah untuk hal-hal yang lainnya ya contohnya seperti mic ya, ini mic yang saya pakai ini ya kalau mampu beli ya beli aja, kalaupun nggak bisa beli HP pun kan bisa merekam. Nah jadi HP yang kita miliki pun itu sudah bisa merekam, cuma nanti jarak yang apa yang harus kita atur. Kalau jaraknya terlalu jauh ya, kalau mic-nya internal ya istilahnya ya, maka biasanya suaranya tidak terlalu jelas. Tapi kalau dekat nah, dengan suara yang lantang itu ya kemungkinan akan terdengar jelas. Banyak kok para pemula yang langsung berbicara dan direkam oleh mic internal ya, mic yang ada di HP ya. Kalau yang eksternal itu ya satu kita harus beli dulu, bisa aja yang seperti ini ya, mic kancing namanya. Nah ini ya sebagai alat bantu supaya agak jauhan gitu ya, jaraknya jauh sehingga masuk ya ke HP. Nah kemudian ada juga ya tripod ya. Tripod itu sebenarnya relatif ya. Kalau tripod itu ya bisa dari bahan sederhana itu bisa. Nah ya kita bisa buat tongkat gitu ya, kemudian kita ikat juga bisa. Jadi kalau umpamanya seperti saya nih ada di luar sih kan harus ada tripod. Nah tripodnya itu ya buat aja lah dengan tongkat gitu ya, kemudian apa itu bisa diikat pakai tali, pakai rapia gitu ya. Yang terpenting ya HP-nya bisa fokus gitu ya, bisa fokus ada di hadapan. Atau ya beli aja yang murah gitu ya, yang harganya 35.000, 40.000, 50.000 ya. Kita ngemodal dulu gitu ya, meskipun umpamanya kita memang belum monetisasi, belum gajian, tapi kan ya hal-hal yang seperti itu ya untuk membantu kelancaran, kenapa tidak kita coba beli, kita coba ya adakan gitu ya. Atau kalau ada teman yang baik hati bisa meminjamkan alat-alat itu ya kita pinjam. Saya juga sebenarnya minjem juga ya, saya punya apa itu ya mic yang agak gede gitu ya, yang kayak di studio gitu ya. Nah itu juga saya pinjam dulu ya, kebetulan teman saya
pakai gitu ya, daripada nganggur kan, ya lebih baik saya pakai aja gitu. Nah jadi sebenarnya tinggal kita aja yang mensiasati apa yang kita butuhkan. Kalau memang itu bisa diadakan dengan cara yang simple, cara yang sederhana, ya kita adakan, jangan ragu gitu ya. Nah selanjutnya, oke, peralatan kita sudah ada. Nah ini yang paling penting ya, ketika alat ada, maka konsistenlah untuk upload video. Nih, video itu adalah modal untuk menjadikan channel kita berkembang. Kalau channel ingin berkembang, berarti kan harus ada video. Video yang kita upload, jangan ini ya, jangan dulu kita punya punya keinginan untuk rame, jangan. Yang penting kita upload video, ya usahakan 1 hari 1 kali gitu, atau ya 2 hari 1 kali, karena nanti dari video ini kan akan menentukan bagaimana kualitas channel kita. Nah seiring waktu dan seiring ya hari, mudah-mudahan gitu ya, video yang kita upload terus-terusan nanti akan terlihat di analisis. Ya, analisis ini adalah nanti kita bisa lihat di YouTube Studio bagaimana traffic dari perkembangan video kita gitu ya. Nah itu jadi konsisten adalah hal yang penting. Meskipun kita belum monet, justru upload video inilah yang harus kita utamakan. Semakin banyak video, nanti akan semakin mudah kita menuju monetisasi. Karena ada yang sudah mencapai monetisasi, videonya sedikit, nah terkendala dengan dolar. Tapi ada juga yang monetisasi dan videonya sudah banyak, ternyata itu membantu untuk mendapatkan dolar lebih cepat. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman semangat selalu dan berusaha, karena kita adalah pemula. Sekian, terima kasih. Nggak YouTube, lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.